Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di sini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Jadi langsung saja ya, ini dia video presentasi dari kami. Tunggu dulu. Sebelum kita ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Yang pertama, ada saya, Desi Treoyuni sebagai moderator. Ada Julianti, pemateri ukuran pemusatan, Meliani dan Elgi Purnama, pemateri penyajian data, Rizka Aulia Islami, pemateri deret berkala dan peramalan, Savitri Dwi, pemateri ukuran pemusatan, Windy Aryani, pemateri ukuran penyebaran data. Kita juga punya anggota lain loh, ada Putri Alfiana dan Sipa Aulia bertugas untuk membuat PowerPoint, dan yang terakhir, Sri Maharani dan Yobelika sebagai editor. Untuk presentasi kali ini, kami menggunakan data dari perusahaan PT Nippon Indosari Corpindo periode 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2021. Berikut datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Elgi Purnama. Di sini saya akan menjelaskan penyajian data yang meliputi distribusi frekuensi relatif, nilai tengah kelas, nilai tepi kelas, dan juga frekuensi kumulatif. Penyajian data ini kami menggunakan data harga saham PT Nippon Indosari Corpindo. Yang pertama ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Untuk lebih dimengerti dan dipahami, berikut adalah contoh penyajian distribusi frekuensi. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif merupakan suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Untuk lebih dipahami dan dimengerti, berikut ini adalah contoh penyajian data frekuensi relatif. Yang ketiga ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas sama dengan setengah batas atas tambah batas bawah kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas atau dengan kelas yang lain. Untuk lebih paham dan dimengerti, berikut ini adalah contoh penyajian data nilai tengah kelas. Yang keempat ada nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Untuk lebih dipahami dan dimengerti, berikut ini adalah contoh penyajian data nilai tepi kelas. Dan yang kelima ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh penyajian data frekuensi kumulatif. Terima kasih. Mungkin penyajian data ini akan dilanjut oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliani. Di sini saya akan melanjutkan materi penyajian data yang telah disampaikan oleh Muhammad Elki.
Grafik histogram. Interval 1319,95 sampai 1341,65. Frekuensi 2. Interval 1341,65 sampai 1363,35. Frekuensi 7. Interval 1363,35 sampai 1385,05. Frekuensi 5. Interval 1385,05 sampai 1406,75. Frekuensi 4. Interval 1406,75 sampai 1428,45. Frekuensi 6. Interval 1428,45 sampai 1450,15. Frekuensi 6. Grafiknya berada di video. Frekuensi kumulatif. Interval 1320,0 sampai 1341,6, 1341,7 sampai 1363,3, 1363,4 sampai 1385,0, 1385,1 sampai 1406,7, 1406,8 sampai 1428,4, 1428,5 sampai 1450,1. Frekuensi 2, 7, 5, 4, 6, 6. Nilai tepi kelas 1319,95, 1341,65, 1363,35, 1385,05, 1406,75, 1428,45, 1450,15. Frekuensi kurang dari 0 plus 2 sama dengan 2, 2 plus 7 sama dengan 9, 9 plus 5 sama dengan 14, 14 plus 4 sama dengan 18, 18 tambah 6 sama dengan 24, 24 plus 6 sama dengan 30. Frekuensi lebih dari 30 min 0 sama dengan 30, 30 min 2 sama dengan 28, 28 min 7 sama dengan 21, 21 min 5 sama dengan 16, 16 min 4 sama dengan 12, 12 min 6 sama dengan 6. Grafik poligon. Nilai tengah kelas 1330,8, frekuensi 2. Nilai tengah kelas 1352,5, frekuensi 7. Nilai tengah kelas 1374,2, frekuensi 5. Nilai tengah kelas 1395,9, frekuensi 4. Nilai tengah kelas 1417,6, frekuensi 6. Nilai tengah kelas 1439,3, frekuensi 4. Dan fotografiknya berada di video. Kurva Ogive. Interval 1320,0 sampai 1341,6. Nilai tepi kelas 1319,95. Frekuensi kurang dari 0, frekuensi lebih dari 30. Interval 1341,7 sampai 1363,3. Nilai tepi kelas 1341,65, frekuensi kurang dari 2, frekuensi lebih dari 28. Interval 1363,4 sampai 1385,0, nilai tepi kelas 1363,35, frekuensi kurang dari 9, frekuensi lebih dari 21. Interval 1385,1 sampai 1406,7, nilai tepi kelas 1385,05,
frekuensi kurang dari 14, frekuensi lebih dari 16. Interval 1406,8 sampai 1428,4, nilai tepi kelas 1406,75, frekuensi kurang dari 18, frekuensi lebih dari 12. Interval 1428,5 sampai 1450,1, nilai tepi kelas 1428,45, frekuensi kurang dari 24, frekuensi lebih dari 6. Hasil dari dan kurva ogifnya berada di gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Rata-rata berkelompok, 2. Median, 3. Modus. Pertama-tama saya akan menjelaskan rata-rata berkelompok. Interval 1, 1320,0 dikurang 1341,6, nilai tengah kelasnya 1330,8, frekuensinya 2, FIX-nya 2661,6. Yang kedua, intervalnya 1341,7 dikurang 1363,3, nilai tengah kelasnya 1352,5, frekuensinya 7, FIX-nya 9467,5. Interval ketiga 1363,4 dikurang 1385,0, nilai tengah kelasnya 1374,2, frekuensinya 5, FIX-nya 6871. Yang keempat, intervalnya 1385,1 dikurang 1406,7, nilai tengah kelasnya 1395,9, frekuensinya 4, FIX-nya 5583,6. Yang kelima, intervalnya 1406,8 dikurang 1428,4, nilai tengah kelasnya 1417,6, frekuensinya 6, FIX-nya 8505,6. Interval ke-6, 1428,5 dikurang 1450,1, nilai tengah kelasnya 1439,3, frekuensinya 6, FIX-nya 8635,8. Jumlah frekuensi keseluruhannya N sama dengan 30, jumlah FIX keseluruhannya 41.725,1. Jadi nilai rata-rata semuanya adalah 1390,8. Yang kedua, median. Kelas ke-1 intervalnya 1320,0 dikurang 1341,6, frekuensinya 2, frekuensi kurang darinya 0 tambah 2 sama dengan 2. Kelas kedua 1341,7 dikurang 1363,3, frekuensinya 7, frekuensi kurang darinya 2 tambah 7 sama dengan 9. Yang kelas ketiga 1363,4 dikurang 1385,0, frekuensinya 5, frekuensi kurang darinya 9 tambah 5 sama dengan 14. Kelas keempat, intervalnya 1385,1 dikurang 1406,7, frekuensinya 4, frekuensi kurang darinya 14 tambah 4 sama dengan 18. Kelas kelima, intervalnya 1406,8 dikurang 1428,4, frekuensinya 6, frekuensi kurang darinya 18 tambah 6 sama dengan 24. Kelas ke-6, intervalnya 1428,5 dikurang 1450,1, frekuensinya 6, frekuensi kurang darinya 24 tambah 6 sama dengan 30. Jadi jumlah keseluruhan frekuensinya sama dengan 30. Di sini ada rumusnya. MD sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CP per F dikali I sama dengan 1385,05 ditambah 30 per 2 dikurang 14 dibagi 4 dikali 21,6 sama dengan 1390,45. Yang ketiga, modus. Interval pertama 1320,0 dikurang 1341,6, frekuensinya 2, nilai tepi kelasnya 1319,95.
Interval kedua 1341,7 dikurang 1363,3, frekuensinya 7, nilai tepi kelasnya 1341,65. Interval ketiga 1363,4 dikurang 1385,0, frekuensinya 5, nilai tepi kelasnya 1363,35. Interval keempat 1385,1 dikurang 1406,7, frekuensinya 4, nilai tepi kelasnya 1385,05. Interval ke 5 1406,8 dikurang 1428,4, frekuensinya 6, nilai tepi kelasnya 1406,75. Interval ke 6 1428,5 dikurang 1450,1, frekuensinya 6, nilai tepi kelasnya 1428,45. Nilai keseluruhan nilai tepi kelas sama dengan 1450,15. Di sini ada rumusnya juga. Rumus modulus MO sama dengan L ditambah DI1 per DI1 tambah DI2 dikali I sama dengan 1341,65 ditambah 5 per 5 tambah 2 dikali 21,6 sama dengan 1341,65 ditambah 15,42 sama dengan 1357,07. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Materi ini akan menjelaskan tentang materi ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan atau range. Untuk ukuran penyebaran data berkelompok memiliki interval seperti gambar di samping. Mencari jangkauan atau range yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil, jadi 1450 dikurangi 1320 sama dengan 130. Kesimpulannya, jangkauan atau range yaitu 130. Selanjutnya yang kedua, defisiensi rata-rata. Yang pertama, kita mencari nilai tengah kelas dengan cara menjumlahkan nilai tepi kelas bawah ditambah nilai tepi kelas atas. 1320 ditambah 1341 sama dengan 2661 dibagi 2, jadi nilai tengah kelasnya 1330. Dan cara menghitungnya juga sama selanjutnya di bawahnya. Selanjutnya kita menghitung frekuensi dikali nilai tengah kelas. 1330 dikali 2 sama dengan 2661. Terus kita jumlahkan frekuensinya N30, jumlah frekuensinya. Sigma frekuensinya kita jumlahkan jadi 35.541. Sigma FI dikali XI dibagi N sama dengan 1184. Selanjutnya yang ketiga, varians. Pertama kita cari nilai tengahnya dulu. Karena sebelumnya kita udah tahu nilai tengahnya, langsung kita masukin. Selanjutnya kita kalikan nilai frekuensi kali nilai tengah atau F kali X. 1330 dikali 2 jadi hasilnya 2661. Baris selanjutnya juga cara menghitungnya sama seperti itu. Jika sudah dikalikan semua, kita jumlahkan jadi 41.725 dibagi banyaknya data atau frekuensi 30, jadi nilai rata-ratanya 1390. Selanjutnya nilai tengah diambil nilai rata-rata atau X diambil X bar atau nilai rata-rata. 1330 diambil 1390, hasilnya min 60,04. Baris selanjutnya juga cara menghitungnya sama seperti itu. Selanjutnya kita kuadratkan jadi X kali X bar atau nilai rata-rata per kuadrat. Min 60,04 dikali min 60,04, hasilnya 3604.
baris selanjutnya cara juga menghitungnya sama seperti itu. Selanjutnya nilai frekuensi atau F dikali X min X bar atau rata-rata per kuadrat. 3604 dikali 2 jadi 7209. Jika sudah dikalikan semua, kita jumlahkan, hasilnya 37.373 dibagi banyaknya data atau frekuensi 30. Nah, 30 diambil 1 jadi 29. Jadi 37.373 dibagi 29 sama dengan 1288. Saya Julianti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebaran data, yaitu standar definisi. Intervalnya 1320,0 diambil 1341,6 sampai 1428,5 diambil 1450,1. Standar definisinya yaitu S2 sama dengan 1288,73 sama dengan 35,90. Kecondongan, misalnya dari data harga PT saham PT Nippon Indosari Karpindo periode Januari Februari 2021 dapat diketahui medianya 139,0, modusnya 135,7, rata-ratanya 11,847 dan standar definisinya yaitu 35,874. Cara penyelesaiannya yaitu rumusnya SK sama dengan mu diambil mo per tu. SK sama dengan 11,847 diambil 135,7 per 35,874 sama dengan 0,29. SK 3 kali mu diambil MD per tu. SK sama dengan 11,847 diambil 139,0 per 35,874. SK sama dengan 0,951. Keruncingan, intervalnya yaitu 1320,0 diambil 1341,6 sampai 1428,5 diambil 1451,1. Cara penyelesaian keruncingan yaitu N sama dengan 30, rata-rata hitungnya sigma F X I sama dengan 41.725,1. Sigma F X I per N sama dengan 1390,84. X-nya yaitu 1390,84. Variansinya yaitu S2 sama dengan sigma F X min X kuadrat per N min 1 sama dengan 337.373,05 dibagi 29 yaitu 1288,73. Standar definisinya yaitu S2 sama dengan 1288,73 sama dengan 35,90. S4 nya yaitu 1661.031.22. Sigma F X diambil X kuadrat 4 sama dengan 77,666,401,71. A4 sama dengan 1 per N sigma X min diambil mu 4
per tu 4. Alfa 4 sama dengan 1/30 dikali 77,41016,71 per 1661.031.031.22. Alfa 4 sama dengan 2558.5880,22 per 1661.031,22. Alfa 4-nya yaitu 1,56. Jadi nilai alfa 4-nya sama dengan 1,56 dan lebih kecil dari 3. Maka kurvanya termasuk praktik-kurtik. Terima kasih. Saya Julianti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebaran data, yaitu standar definisi. Intervalnya 1320,0 diambil 1341,6 sampai 1428,5 diambil 1450,1. Standar definisinya yaitu S2 sama dengan 1288,73 sama dengan 35,90. Kecondongan, misalnya dari data harga PT saham PT Nippon Indosari Karpindo periode Januari-Februari 2021 dapat diketahui medianya 139,0, modusnya 135,7, rata-ratanya 11,847 dan standar definisinya yaitu 35,874. Cara penyelesaiannya yaitu rumusnya SK sama dengan mu diambil mo per tu. SK sama dengan 11,847 diambil 135,7 per 35,874 sama dengan 0,29. SK 3 kali mu diambil MD per tu. SK sama dengan 11,847 diambil 139,0 per 35,874. SK sama dengan 0,951. Keruncingan, intervalnya yaitu 1320,0 diambil 1341,6 sampai 1428,5 diambil 1451,1. Cara penyelesaian keruncingan yaitu N sama dengan 30, rata-rata hitungnya sigma F X I sama dengan 41.725,1. Sigma F X I per N sama dengan 1390,84. X-nya yaitu 1390,84. Variansinya yaitu S2 sama dengan sigma F X min X kuadrat per N min 1 sama dengan 337.373,05 dibagi 29 yaitu 1288,73. Standar definisinya yaitu S2 sama dengan 1288,73 sama dengan 35,90. S4-nya yaitu 1661.031.22. Sigma F X diambil X kuadrat 4 sama dengan 77,666,401,71. A4 sama dengan 1 per N sigma X min
diambil mu 4 di per tu 4. Alfa 4 sama dengan 1/30 dikali 77,41016,71 per 1661.031.031.22. Alfa 4 sama dengan 2558.5880,22 per 1661.031,22. Alfa 4-nya yaitu 1.56. Jadi nilai alfa 4-nya sama dengan 1.56 dan lebih kecil dari 3. Maka kurvanya termasuk praktikurtik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan. Menghitung tren metode rata-rata dari PT Nippon Indosari Carpindo pada peramalannya 16 Februari 2021. Di sini terdapat 30 data dari PT Nippon Indosari Carpindo. Maka kami bagi 2, 30 bagi 2 adalah 15. K1-nya ada di 13 Januari 2001. K2-nya ada di 3 Februari 2001. Maka kita akan menghitung rata-ratanya dari semua harga saham dibagi rata-ratanya menjadi 1363,6. K2-nya 1421. Maka di sini kalau misalkan ngitung X dasarnya 13 Januari 2001 ada di titik 0, semakin ke atas nilai akan min. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Dan ke bawah menjadi positif 1, 2, 3. Nah, kalau di titik K2 terdapat di X dasarnya 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai seterusnya. Ya, mari kita hitung nilai B-nya. Nilai B-nya di sini ada 142 dari K2 dikurangi 1363,6 dari hasil K1. Nah, di sini dari hasil K1 terdapat ada di 23 dikurangi 8, maka hasil 1421 dikurangi 1363,6 sama dengan 57,41 dibagi 15 hasilnya 3,8. Maka kita hitung lagi Y aksen 8 sama dengan 1363,6. 1363,6 terdapat dari K1 ditambah 3,8 X itu yang mau kita cari ada di titik 23 ada di K2. Maka 1363,6 ditambah 3,8 X nya dikurungin menjadi 23 yang kita cari sama dengan 1363,6 ditambah 8,74 terdapat dari 3,8 dikali 27. 1363,6 ditambah 87,4
sama dengan 1451. Nah, ini Y aksen 8. Ini mencari K1-nya, maka kita cari K2. K2 jatuh di Y aksen 23. Y aksen 23 ada di 1421 terdapat di K2 ditambah 38X. X itu sama dengan K1 yang seperti Y aksen 8 yang kita cari. X-nya itu yang kita cari sama dengan 1421 ditambah 3,8 X adalah 8, maka kita kurung sama dengan 1421 ditambah 30,4. 30,4 terdapat dari 3,8 dikali 8 sama dengan 30,4. Maka 1421 ditambah 30,4 hasilnya 1451,4. Jadi berdasarkan perhitungan tren dengan menggunakan metode semi rata-rata, jumlah nilai saham PT Nippon Indosari Korpindo pada peramalan 16 Februari 2021 sebesar 1451 lot. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil dari data berikutnya terdapat 30 data. Maka jumlah data 1,50 sampai dengan 1,415 kita jumlahkan menjadi 41,770 dibagi 30. Nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 41,770 dibagi 30 sama dengan 1390. Maka kita cari nilai B-nya. Sigma Y per EX2 sama dengan kita cari sigma Y-nya, maka terdapat dari sigma Y. Jumlah seluruhnya sigma Y 1593. Maka kita taruh di perhitungan nilai B. 1,593 dibagi 2 dibagi dari X kuadrat 2 sama dengan 2,248, hasilnya 0,7086. Jadi persamaan tren Y sama dengan 1390 ditambah 0,708X. Berikutnya menentukan metode tren terbaik dari semua data kelompok, maka perhitungan indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana. Menentukan metode tren terbaik, metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki nilai sigma Y kurangi Y aksen kuadrat. Metode tren semi rata-ratanya Y aksen kuadrat Y dikurangi Y aksen kuadrat, rata-ratanya 0,021. Kuadratnya kurang dari 0,024, kuadratisnya 41,779, eksponensialnya 53795. Metode yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata karena memiliki sigma Y kurangi Y aksen kuadrat terkecil. Berikutnya perhitungan indeks musim, variasi musim dengan metode rata-rata. Dari jumlah datanya di tabel adalah totalnya 8,355, rata-ratanya 1392,5. Rumusnya indeks musim sama dengan rata-rata triwulan 1 dikali 100
dibagi rata-rata total. Kita hitung pertama dengan indeks musim yang pertama, sama dengan 666. Terdapat rata-rata triwulan 1 dikali 100 dibagi 1392,5 sama dengan 47,82. Sedangkan indeks musim yang kedua 469 dikali 100 dibagi 1392,5 sama dengan 33,69. Sedangkan indeks musim yang ketiga 274 dikali 100 dibagi 1392,5 sama dengan 19,67. Indeks musim rendah pada tanggal 11 Januari, indeks musim tertinggi pada tanggal 29 Februari. Saham pada tanggal 30 Maret direncanakan 1650. Maka setiap triwulan rata-rata totalnya 1650 dibagi 3 hasilnya 550. Selanjutnya perhitungan indeks musim variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Karena indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Maka untuk setiap triwulan targetnya adalah target setiap triwulan sama dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Target triwulan satunya sama dengan 47 dikali 82 dikali 550 dibagi 100, maka hasilnya 263,1. Target triwulan keduanya sama dengan 33,68 dikali 550 dibagi 100, maka hasilnya 185,24. Target triwulan ketiganya 19,67 dikali 550 dibagi 100 sama dengan 108,185. Baik, cukup sekian video presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.